tadi yang dibahas oleh Windy, di mana tidak ada permainan di bagian utara. Mereka mainkan, tapi hati-hati. Alter Ego Aris juga mendekati mereka. Dan gue harap tidak ada tabrakan yang terjadi awal-awal. Doakan gue harap mungkin circle ke arah bagian utara karena lebih banyak tim Indonesia berada di sana. Tapi here we go, circle pertama tentu akan membuka dan menjadi jalur permainan. Namun Paradise Resort Windy ternyata masih dihuni oleh dua tim yang terusan terjadi dan bahkan salah satu yang nggak perform yaitu Genesis yang sekarang melakukan tembakan dibalas juga oleh Xavier. Yes, again and again nampaknya ada tim Genesis kembali lagi masuk ke daerah kota Paradise tapi di bagian area luar lainnya pun Box Gaming Gosu yang sempat interview ini dua playernya down. Box Gaming, what happened? Yang membuat Sam9 memiliki keunggulan atas early fight-nya dengan tim Box Gaming dan bahkan Rongzin coba untuk bisa mundur kembali. Dia nggak punya weapon, dia nggak punya ult dan akhirnya di pick off kembali bahkan Yami yang mendapatkan juga POV angle-nya ke player dari tim Box Gaming. Yap, 3 player dari Box langsung tumbang begitu saja. Ini merupakan sebuah permulaan yang tidak baik sama sekali. Mengingat Box juga sempat menuai kritik dari banyak caster, terutama dari gua pribadi juga. Sejak kehilangan Parajin, mereka bermain benar-benar tidak ada arah. Banyak sekali misplay yang dilakukan, padahal kita tahu betapa bersinarnya mereka ketika bernamakan SLD. Mereka bermain dengan sangat luar biasa, but kita kembali lagi ke fight di mana boom, join the fight. Mereka mendengar peperangan terjadi. Box sempat di take down. Sam9 sekarang pun kehilangan satu player dan hati-hati. Yami pun nggak boleh terlalu struggle ke arah bagian sana karena kita lihat dari player boom pun belum lengkap secara vest, helmet dan ini bahaya banget karena bisa di take down. Baru gua katakan tapi lihat balasan yang diberikan dan depth sudah ketahuan. Ini bisa menjadi sebuah momentum bagi Boom Esport untuk membalaskan keadaan dan mendapatkan eliminasi yang banyak di awal-awal hari, Windy. Ya, sebetulnya karena kayak ini benar open banget dan bahkan sebegitu opennya untuk dibuka tembakannya kembali. Sam9 kali ini memiliki keunggulan atas dua pihak Box Gaming dari tim Boom Esport dan sekarang dari seorang Tamas menjadi juga untuk hold angle-nya mereka dan dari seorang dia menggunakan Uzinya kali ini coba untuk membuka kembali beberapa wiring-nya lagi ke area Boom dan nampaknya Boom Esport Sahacul mendapatkan juga satu finishing point ke seorang TN2K. Ini dia Boom Esport berarti menurunkan player-player yang memang sudah bermain cukup lama bersama. Dia mendengar ada movement dari bagian kanan tapi Acul justru tertumbangkan membuat Boom Esport hanya menyisakan 2 orang. This is not an ideal situation. Sam9 punya kekuatan secara kuantitas bahkan mungkin yang knockdown bisa dilakukan revive dari Boom. Gue lihat sepertinya ada upaya untuk mundur dan ini tidak terlalu baik memulai hari dengan satu eliminasi tapi tidak bisa melakukan follow up. Tapi di tempat lain kita lihat ada knockdown yang terjadi berarti di Paradise Resort. Namun fight close combat kali ini Windy belum berakhir antara kedua belah pihak. Betul, ini ada 3 tim yang saling berkeras satu sama lain dan kita pantau juga mereka saling memantau, saling melakukan stake out juga bahkan di bagian dari areanya seorang Mikiel kali ini mendapatkan kembali satu tambahan eliminasi lagi bahkan dibuka kembali tembakannya bahkan seorang Tam kali ini mendapatkan lagi satu player Boom. Ponbit tinggal dalam smash standing yang tersisa Reizi yang masih bertahan dengan menggunakan Kibise serta M16 yang hadir punggung dari seorang Reizi. Sembari peperangan dilanjutkan teman-teman semua dan ini tidak baik untuk Boom ya. Tadi kita lihat ada Garuda Series Hunter di mana di sana ada M4 dan juga ada baju bisa didapatkan tapi Reizi. Oh no, Boom Esport menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby namun fight kembali lagi terjadi kali ini dari Genesis dan juga di Infinity saling berjibaku, saling tukar-menukar knockdown dan ini membuat keduanya tidak dalam kondisi yang prima. Master Ichi berada di bagian lower ground terpick off oleh di Infinity dari bagian atas yang sudah terknockdown 2 playernya. Kedua tim ini saling struggle. Lihat bagaimana di bagian minimap saling tukar-menukar knockdown. Tidak ada penyelamatan yang bisa diupayakan secara cepat dan dari Genesis Master Smile with the nade cook so well lempar ke arah bagian depan kah? Ternyata diurungkan terlebih dahulu dari tim Genesis. Betul, tapi yang tidak diurungkan ada tembakan yang datang dari tim BN United. Baunam United, Max LV kali ini mendapatkan kembali momentum dan bahkan di bagian belakangnya pun RRQ join the party untuk mendapatkan lagi keunggulan atas partinya mereka. Dan Master Ichi kali ini coba untuk bergerak lagi, ini masih di area cave dan ternyata jaraknya cukup jauh di mana tim RRQ bisa mengganggu perang antara Baunam United dengan lawannya mereka. Minggu yang kedua ternyata hasil yang berbeda lagi ya, di mana fight cepat sekali terjadi dari awal. Banyak sekali tim yang mencoba untuk bergerak lebih cepat dalam rotasi ke arah bagian tengah. Bahkan Baunam United yang biasa membayang-bayangi RRQ dari bagian selatan dari Sandok. Kali ini terpick off seorang Soas. Satu player yang begitu gemilang, begitu mendominasi di minggu pertama untuk melakukan carry ke arah teman-temannya. Kali ini terpick off dan gua lihat ada sebuah movement menggunakan satu Merado dengan 3 orang di dalamnya untuk maju ke arah bagian BN United. Sebuah commit push yang dilakukan dengan no mercy dari bagian belakang. 300 peluru terus menggempur ke arah bagian Baunam United.
United. RRQ, let's go. Ada pergantian karena bagian TBS satu player tadi, tapi ternyata tertumbangkan oleh Porse, membuat kalian berimbang 3 melawan 3 kali ini. Namun dari tim RRQ masih bisa melakukan tembakan dari bagian atas sana. Mort bahkan menumbangkan player kedua dari bawah 6 United, dan Nerpeko pun mendapatkannya, membuat dari bawah 6 United menyisakan the last man standing. Let's go RRQ, dapatkan satu player terakhir. Max LV sudah ketahuan di mana, belum ada nade kah? Kita Molin dilempar, membuat dari Bayan harus bergerak ke arah bagian kanan, dikejar terus menerus, low HP banget Windy. Yes, bahkan menggunakan DBS-nya kali ini. Nerpeko nge-follow kembali, bahkan adanya confirm point eliminasi, dan akan dikejar, dicari Nerpeko. Kira 1v1, akhirnya RRQ meratakan fight mereka dengan tim Baunam United. Sang pemuncak klasemen minggu yang pertama dipulangkan dengan 1 poin untuk tim RRQ. Raja minggu pertama ditumbangkan, dipercundangi dengan sangat luar biasa oleh Rex Regum Keon. Benar-benar menunjukkan nama raja mereka, pengetahuan di bagian selatan yang begitu gemilang, permainan cave yang on point, dan bahkan ini menjadi diskusi gua siang ini Windy, di mana RRQ nggak boleh semuanya push, di mana RRQ harus kembali mempunyai orang belakang untuk melakukan sebuah support system, dan ternyata No Mercy melakukan hal tersebut. Pasta kalau lu nonton hari ini, nobar sama teman-teman, ternyata kejadian yang kita bahas, dan RRQ Di area Watchtower-nya kali ini untuk tim Sersi ya, sedangkan dari seorang Parajin, proning dilakukan coba untuk memberikan beberapa surpassing movement ke tim Persija EVOS, tapi kayaknya Red Face dan juga Lynx masih belum menyadari, mereka masih coba untuk bisa fokus kembali untuk di areanya mereka saat ini, sedangkan The Xavier dengan 3 anggota aktifnya coba untuk mendapatkan kembali momentumnya untuk seorang Parajin, tapi Hexas pun mendapatkan momentumnya dengan Chopper. Ini tumbangkan juga dari tim Sersi, bahkan 1 end pun didapatkan juga oleh seorang No Mercy. sebuah ketenangan dari Rex Regum Keon yang benar-benar mengubah gameplay mereka menjadi sangat-sangat baik di hari ini, di mana pergerakan ke tengah yang cepat, kemenangan mereka atas Baunam United, dan controlling area yang cukup banyak ini menjadi strong power dari tim RRQ. Namun lihat bagaimana Parajin, satu player yang selalu gua mention, kala itu di SLD sekarang bermain di box, belum ada tembakan, ada sebuah gesekan, harusnya mendengar dari Zuxi mendengarkan gesekan di bagian rumputan, ternyata belum terjadi tembakan, justru di bagian atas dari tim Xavier tertembak dengan cukup besar, itu Levi's, tapi backstab akan dilakukan. Ini yang tidak ingin kita lihat, justru tertakedown. Satu player di belakang batu tidak berhasil untuk memberikan yang kedua, dan dari Parajin sendiri justru terpick off, tersandwich. Zuxi di end itu saja, tapi yuk Persija, yuk bisa balikan keadaan, dan Parajin ini dia the 100 IQ or 200 event tertakedown dengan cukup baik, tapi dari Persija EVOS misalkan 2 player menjadi imbang 2-on-1 bahkan sekarang, karena Miseri mendapatkan player yang kedua dari tim Xavier, menyisakan 1 yaitu Chua yang sekarang berada di belakang sebuah kup RB. Yes, hilang sudah 3 pilar dari tim The Xavier, dan tinggal hanya menyisakan Chua sendirian aja coba untuk bisa bergerak kembali menghindari fight-nya dengan tim Persija EVOS, dan PJFW kali ini harus kehilangan 1 korban mereka untuk pemainnya, tinggal 3 lagi yang tersisa. Dan dari seorang player tim The Xavier, Chua kali ini coba untuk straightforward lagi masuk ke dalam area zona, sedangkan di bagian belakang pun ditembaki juga, di mana Don't Break Dreams kali ini ingin menghancurkan mimpi Chua untuk melanjutkan kembali momentumnya untuk game yang pertama, yaitu Sunhawk. Please RRQ dapat, aduh ternyata kurang maju dikit, yang dapat tetap Don't Break Dreams. Ternyata Chua, satu player yang selalu mewakili Vietnam di kompetisi-kompetisi internasional, mantan player Eagle Esport, kali ini gagal untuk memupuk mimpi besar dari Xavier untuk bermain maksimal di game kali ini. Harus pulang ke lobby tanpa poin yang didapatkan, dan membuat akhirnya semakin jelas tim yang lambat masuk dalam circle dengan udah banyaknya penjagaan Windy, ini akan sangat-sangat sulit. Betul, dan mereka mungkin akan sedikit susah lagi untuk mereka bisa bergerak lebih maju lagi, mengingat pasti seperti kata Doge, banyak banget tim-tim udah terlebih dahulu mendapatkan daerah-daerah aman mereka, gatekeeping pun dilakukan, bahkan kali ini Alva dengan UMP-nya mendapatkan angle ke seorang Mika, bahkan dengan mudahnya pun di confirm point eliminasi, tapi hati-hati, ini nampaknya tim Alter Ego lagi komit lagi, bahkan Alva mendapatkan 2 buah knockdown, dan kali ini Alter Ego adanya trading pun terjadi menggunakan DBS dan Kutuban, dan Alter Ego kali ini kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi atas kemenangannya untuk tim Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia dipulangkan oleh Dewa Perang. Tapi kita kembali ke fight yang kembali lagi terjadi. Box Gaming dengan Quan Ji, the last man standing diratakan oleh Yudu Alliance. Betapa banyak tim yang tiba-tiba pulang ke lobby di antara zona 3 menuju ke arah zona keempat. Karena memang tidak banyak space, tidak banyak tempat yang bisa dimainkan, dan harus berjibaku fight terjadi. Namun lihat bagaimana RRQ di bagian tengah dengan cukup baik. Morph Gepex pun demikian, dan gua harap Persija EVOS tidak jauh, yes. Buat mereka, Alter Ego Ares mungkin bisa bermain ke arah bagian kiri ratakan Face Clan, atau bagaimana lah yang baiknya nanti, atau mungkin RRQ geser, Alter Ego bisa ngisi. Jadi kita harap tim Indo punya kesempatan besar untuk memenangkan game kali ini, Windy. Battle yang terdekat saat ini dari POV kita itu dari tim Geek Fam Malaysia, berapa juga dengan tim Alter Ego dicari untuk the last man standingnya, tapi kayaknya ada tim Alter Ego
akan coba mencari di mana dari seorang Audrey berada. Lagi-lagi Audrey seringkali menjadi the last man standing juga untuk tim Geek Fam Malaysia. Peluru yang dibawa Audrey. Oh, wow. 502, 556 menunjukkan memang dia diberi kesempatan, dia diberi tanggung jawab untuk melakukan tembakan ke arah lawan. Memang itu adalah salah satu keunggulan dari seorang Audrey ya. Kita ingat di PINC 2019, kita ingat 2020 kemudian juga bagaimana perkembangan dia kala itu di PMPL ID memang luar biasa. Beberapa kali clutch, beberapa kali banyak banget tembakan-tembakan ke arah bagian lawan-lawan yang bergerak cepat, memang kekuatan dari Audrey. Tapi berbicara pergerakan Sam9 menggunakan sebuah bagi terdeteksi oleh Morph GPX tapi belum ada knockdown yang terjadi. Setidaknya Sam9 kali ini coba untuk masuk dan sepertinya memiliki edge of circle walaupun bukan compound tapi batu-batuan yang mereka pakai sebagai penghalang dari lawannya Windy. Ya, setidaknya untuk saat ini Sam9 masih aman posisinya mereka dan mereka akan coba untuk melakukan stake out ke area lawannya, coba untuk scouting juga dan dari seorang Dev membuka lagi kali 6-nya untuk melihat POV yang berbeda juga dengan lawan-lawan mereka. Tapi Judo Alliance kali ini mereka menjaga satu area komplek yang gak begitu besar, mereka isi dengan masing-masing playernya juga dan masing-masing player menjaga POV angle yang berbeda juga. Sedangkan dari seorang Olio kali ini masih coba untuk bisa lie down juga sambil menikmati view-nya ke tim Don't Break Dreams kali ini. Dengan kali 3-nya Keluk belum membuka tembakan sama sekali, ingin mendapatkan satu clean angle-nya tapi kayak masih terhalang dengan berbagai obstacle yang di depan mata dari seorang Keluk. Setidaknya pengamatan yang dilakukan, tapi lihat kalau jodoh memang tidak kemana. Audrey kembali lagi terpantau oleh Alter Ego Ares dan tembakan Rosmero tidak butuh 2 detik bahkan untuk menumbangkan Geek Fam. Tapi Potato di waktu yang bersamaan juga tertumbangkan. Untungnya masih dekat dengan kawan-kawan yang lainnya jadi masih bisa ada upaya revive yang dilakukan. Dan bahkan dari Persija EVOS pun yang hanya menyisakan 3 player juga tertumbangkan 1 playernya. Masih ada revive dan ini membuat tim Indonesia masih punya nyawa untuk beberapa waktu ke depan. Kita harap placement yang semakin tinggi atau kalau memang tidak bisa masuk dalam zona bisa menarik lawan-lawan dari negara lain untuk menjadi poin eliminasi kita. Jadi kita harapkan memang kemenangan yang mutlak dan luar biasa untuk tim Indonesia, Windy. Betul, dan berbicara dari area quarry, ini juga merupakan area sebenarnya menjadi concern juga buat pergerakan tim Genesis. Gak mudah untuk kita bisa mendefense di bagian area bawah kawah-kawah quarry-nya sendiri, sedangkan di bagian area perbukitannya, lihat begitu banyak tim yang ternyata juga sudah mengisi dari area perbukitan di sekitaran quarry. Kali ini POV angle dari seorang Nerpeko melakukan shooting out ke area depan dari tim lawan mereka, coba untuk menumbangkan kembali anggota punggawa di tim Fast Clan yang ternyata masih bisa bernafas dan mereka masih punya satu obstacle, tapi dari seorang Onsen pun nampaknya bergerak maju dan akhirnya baru akan seorang Pintorus kali ini posisinya one more. player down pun didapatkan. Harusnya Nerpeko bisa mendapatkan 1 poin yang lebih berarti juga untuk memulangkan kembali dari seorang Mela. Bahkan nampaknya West Lane semuanya turun, semuanya terjun ke bawah quarry-nya Kadoge. Tapi sebuah elimination steal yang coba didapatkan oleh Nerpeko diambil oleh Sersia. Aduh, itu tadi padahal sebuah poin yang penting banget, tapi nggak apa-apa, setidaknya hierarki masih punya posisi yang cukup enak. Berbeda cerita, berbeda nasib kali ini untuk tim Persija EVOS, di mana dalam perlanjutan permainan di stage yang kelima kali ini mereka cukup kesulitan. Don't Break Dreams menguasai bagian high ground dengan begitu sempurna. Batu mereka miliki, weapon dengan scope yang mumpuni juga mereka miliki. Smoke menjadi salah satunya penghalang antara Persija EVOS dan juga Lobby kali ini coba untuk masuk. Sementara Alter Ego Ares terus memberikan gempuran, kali ini datang untuk tim Face Clan. Vintorez mencoba melawan dengan sebuah kibisat dengan suppressor, sebuah kombinasi yang banyak digunakan oleh para community di bagian Sanok, tapi Alter Ego Ares tidak gencar. Mereka terus melakukan tembakan low HP memang, tapi setidaknya pressure demi pressure terus diberikan agar dari Alter Ego Ares pun bisa bergerak masuk ke circle berikutnya, Windy. Betul, dan juga setidaknya mencicil lagi untuk damage dari armor mereka, dari helmetnya juga. Bahkan Vintorez kali ini tetap ya melihat juga di dalam satu area smoke, dan untungnya Alter Ego juga nampaknya sigap lagi. Mereka bergerak aja, mereka langsung moving in ke zona pastinya. Dan dari tim Judo Alliance kali ini Keluknya tumbang, coba untuk di revive dan ternyata granat balasan Don't Break Dreams menghancurkan mimpi satu punggawa tim Judo Alliance, Kadoge. Itu dia, bahkan tidak satu tapi seluruh tim, seluruh player dari Judo Alliance bye-bye pulang ke lobby dengan granat yang on point. Lagi-lagi diberikan oleh Don't Break Dreams, sebuah derby Malaysia yang kembali tersaji di Sanok kali ini. Tapi teman-teman semua lihat bagaimana pergerakan di bagian selatan dan juga di bagian kiri bawah, di mana selatan Morph GPX coba masuk, dipulangkan oleh Sam9, dipulangkan oleh RRQ. Mereka tidak bisa bergerak untuk lebih lanjut lagi, tapi kita masih punya punggawa Alter Ego Ares yang coba untuk menghancurkan pertahanan dari Sersia, dan RRQ yang masih coba untuk bergerak masuk ke dalam circle. Kita harap 2 punggawa dari
Indonesia kali ini bisa untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi lagi, Windy. Ya, sebetulnya ini nampaknya Alter Ego pun mau nggak mau memang harus mendobrak masuk ke area defensif dari tim Sersia. Megang main kali ini memegang satu granat yang Mas cukup Davis mega, tapi ternyata Vasclan mereka mengganggu fight antara Alter Ego dengan tim dari Sersia. Dan dari tim Vasclan kali ini mereka melihat Alter Ego-nya terpinch, mereka tersandwich ke Dogi. Ini nggak banyak banget angle yang ternyata bisa dimainkan kembali oleh tim Alter Ego. Dan bahkan sekarang Vintoris kembali membatasi ruang gerak untuk tim Alter Ego. Tapi lihat bagaimana dari Face Clan pun tidak bisa untuk maju secara mudah karena di bagian high ground tertembak mereka. Onzen coba untuk membakar ke arah bagian Sersia. Revive sedang dilakukan terlebih dahulu, 2 tumbang dari Alter Ego, tapi kita masih punya Potato, kita masih punya Alpha yang punya kekuatan untuk melakukan revive sekaligus pertahanan. Smoke yang cukup baik diberikan oleh Alter Ego untuk membuat batas, untuk membuat sebuah border untuk dari Sersia tidak maju ke arah bagian Alter Ego. Tapi Nate dari Earth ini bisa berbahaya sekali kalau connecting. Sebuah Nate yang matang lempar ke arah bagian Alter Ego, meletup di sana, ada splash damage tapi untungnya tidak terjadi knockdown. Apalagi N karena player dari tim Alter Ego. Face Clan justru semakin terkikis. Health point, jumlah player hanya menyisakan 1. Ini dia kesempatan Alter Ego yang kembali prima dengan 4 player. Let's go, maju ke arah Face Clan. Let's go Alter Ego, let's go Alter Champ. 4 orang maju ke arah bagian depan, siap mengerebek Face Clan. The last man standing dicari Okta sebagai ujung tombak. King Okta, tapi Rosman tertumbangkan, 2 tertumbangkan. Kita masih punya player yang banyak dan akhirnya rata. Face Clan rata di tangan Alter Ego Ares. Betul, dan akankah Sersia pun rata di tangan tim Alter Ego Ares. Dan kali ini terbakar sudah Alvano. Gas dari maka tim Alter Ego kali tiba-tiba pun diratakan dengan lemparan utility tim Sersia. Dan kali ini RRQ pun kesulitan dan bahkan Norberti terpick off juga dari angle seorang Eiko. Don't break dreams kali ini. Mereka benar-benar menyala banget untuk game yang pertama, Kak Doge. Lihat bagaimana tim Indonesia banyak pengambilan eliminasi tapi gagal untuk mendapatkan late game. Tapi kita masih ada Persija EVOS. Lihat bagaimana sepertinya bertahan di bagian luar zona dan melakukan healing. Karena memang tadi udah sulit banget masuk. Misery ternyata the last man standing. Yuk bisa dapetin Genesis dulu, 1 orang itu dia. Misery! That was clean! Walaupun memang hanya bisa mendapatkan beberapa eliminasi, tapi menambah placement ke hashtag yang ketiga, itu sudah bagus banget membuat permulaan Persija EVOS, walaupun eliminasinya dibawa dari tim-tim Indonesia lainnya, mungkin sama dengan Morph saja, tapi secara placement mereka cukup bagus. So, good game untuk game yang pertama, kita masih punya 5 game lagi di hari ini. Betul, dan kita masih juga punya 2 tim lagi yang tersisa untuk di game yang pertama antara Don't Break Dreams versus tim Sersia. Malaysia versus Thailand, dan kali ini kita melihat juga dari seorang Aizen. Dia masih nge-hold juga angle-nya, menjaga di balik satu area obstacle berupa pepohonan, sedangkan Sersia mereka nge-stacking di area yang sama. Mereka bergerak secara beriringan juga, dan ini bahkan 4 melawan 3 kondisinya. Quantity player jelas diunggulkan dari tim dan Break Dreams. Tapi kita melihat juga di bagian belakang, RNG pun semakin terpressure lagi dengan tembakan-tembakan dilayangkan dari seorang Eiko. Ini dia ya, DBD sebagai salah satu tim yang performnya paling bagus di Sanhok selama minggu. Yang pertama, mereka menunjukkan bagaimana memang Sanhok adalah map mereka, memang hijau adalah kekuatan mereka. Lihat bagaimana trigger disiplin yang mereka jaga. Mereka punya 4 player tidak serta-merta begitu saja maju. Bahkan Aizen dengan granat yang matang dilempar dan memberikan knockdown karena satu player itu RNJ 4-on-2 situation. Akan ada sebuah swiping dengan bagi untuk mencari di mana letak lawan. Gak apa-apa dia ter-take down, tapi tahu di mana letak lawannya dan maju. Dia mencari, tapi kenapa DBS? Itu merupakan sebuah fatal movement menurut gua dari tim DBD. Tapi Aizen lagi-lagi menyelamatkan Hari. Lagi-lagi Aizen yang membuat keadaan berimbang. Tapi sekarang justru menjadi 1 melawan 1. Ada Nate yang dilempar, meletup, dan ternyata tetap kemenangan bagi tim asal Malaysia. Here we go, the first chicken dinner of the day. Don't break dreams. Wow, tim asal Malaysia kali ini Don't Break Dreams bisa mendapatkan winner chicken